Helia! Sandy terkejut ketika melihat Helia tiba-tiba datang dan menggandeng lengannya. Gak usah kaget gitu kali, biasanya juga senang kalau aku gandeng. Wanita yang memiliki rambut lurus itu tersenyum manis padanya. Kita udah beda. Sandy melepaskan tangan Helia dari lengannya. Beda kenapa? Aku minta maaf soal kemarin. Aku beneran gak ada maksud buat mutusin kamu. Aku cuma refleks aja. Karena aku beneran kesel gara-gara kamu telat jemput aku. Raut wajah gadis itu terlihat serius. Cuma gara-gara itu? Padahal aku udah bilang sama kamu kalau motor aku mogok. Endingnya kamu juga berangkat sama si Andres kan? Sandy memasang wajah kesal. Bahkan, pria itu sampai memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia seolah tak ingin melihat wajah melas wanita yang kemarin baru saja memutuskannya. Ya aku terpaksa. Itu karena kebetulan aja aku ketemu sama si Andres. Aku minta maaf ya. Aku tarik lagi ucapan aku kemarin yang mutusin kamu. Aku tahu kamu juga masih sayang sama aku. Helia kembali meraih tangan Sandy dan menggenggam jemari pria itu. Aku masuk kelas dulu. Sandy menarik tangannya dari genggaman Helia. Setelah itu, ia berjalan dengan cepat masuk ke dalam kelasnya. Sandy membuang nafas kasar. Pria itu duduk termenung sambil menatap ke arah jendela di sebelahnya. Pagi-pagi udah bengong aja, wey. Kanan menepuk bahu Sandy yang membuat pria itu langsung menoleh ke arahnya. Kenapa muka lo kucel gitu? Kayak lap warteg? Timpal Gary. Dua pemuda itu adalah sahabat Sandy semenjak mereka berkuliah di sana. Kanan seorang pemuda bertubuh tinggi dan berkulit putih, matanya sipit karena memiliki darah blasteran Cina Indonesia. Nenek moyangnya sudah menetap di Indonesia sejak zaman penjajahan. Sementara Gary, seorang pemuda bertubuh kekar dan berkulit hitam manis, rambutnya ikal dan memiliki alis tebal. Gary memiliki darah Timur Tengah, katanya ia adalah keturunan ke-20, sehingga ras Timur Tengah pada dirinya sudah memudar, hanya tertinggal bentuk hidung dan rambut saja. Gue tadi ketemu si Helia. Sandy membuang nafas kasar. Ya pasti ketemulah, orang satu kampus. BTW, gue lihat tadi dia gandeng tangan lo. Hayo pasti dia ngajak balikan. Tebak kanan yang tepat sasaran. Dari penerawangan gue juga sih gitu. Kayaknya si Helia nyesel mutusin lo. Secara, lo ini kan cowok limited edition. Mana ada cowok Garut yang speak Korean begini. Ditambah lagi, lo ini anaknya Pak Kades. Jadi sabikalia, lo udah wisuda langsung jadi lurah. Timpal Gary seraya tertawa meledek. Bacot lo! Sandy memukul lengan sahabatnya. BTW semalam lo kehujanan gak? Tanya kanan secara lagi. Karena semalam mereka pulang bersama, hanya saja bedanya kanan naik mobil sementara Sandy naik motor. Kehujanan, gara-gara hujan itu juga gue jadi terjebak satu peristiwa. Jawab Sandy yang seketika mengundang rasa penasaran pada Gary dan kanan. Tragedi apa? Cerita sekarang gak lo? Kedua pemuda itu menatap sahabatnya penuh ancaman. Sebenarnya gue gak tahu juga harus cerita sama siapa.
jujur gue juga bingung sama situasi gue saat ini. Tapi, kayaknya gue harus cerita sama lo berdua. Biar kalau gue mau pinjam dulu 100 lo berdua nggak pelit. Tutur Sandy seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia ingin memastikan tidak ada mahasiswa lain yang dapat mendengar obrolan mereka. Cepetan cerita. Gary menepuk bahu sahabatnya dengan tak sabar. Sandy menarik tubuh Gary dan kanan agar merapat padanya. Setelah itu, ia mulai menceritakan apa yang semalam terjadi padanya. Beneran? Lo nggak halu kan? Kanan terkejut. Nan, mending lo ambil air biar gue sembur nih anak, biar dia sadar. Timpal Gary yang sama sekali tak mempercayai ucapan sahabatnya. Gue beneran, lo nggak percaya? Gue punya bukti nih, semalam gue sempat diam-diam ngambil foto dia pas lagi tidur. Sandy membuka ponselnya, ia menunjukkan foto seorang wanita yang sedang tidur membelakanginya. Anjir, ini bukan foto dari Google kan? Kanan memperhatikan foto tersebut. Ya bukanlah, dia udah punya anak 2. Jawab Sandy lagi yang membuat kedua sahabatnya semakin tercengang. Jadi, lo mengawini janda? Hasit, jangan berisik anjir! Sandy segera membekap mulut lancang Gary. Gak apa-apa janda juga. Hajar aja. Kanan tertawa. Gue malah bingung harus ngapain. Sandy menggaruk kepalanya sendiri. Sebenarnya lo masih cinta gak sama si Helia? Gary menatap sahabatnya intens. Ya, lo tahu sendirilah gimana rasanya pacaran hampir setahun terus tiba-tiba putus. Sandy terlihat frustasi. Mana lo pas lagi SNenegram-SNenegramnya ya kan? Timpal kanan yang langsung mendapat toyoran dari Sandy. Sandy menjadi tidak fokus belajar. Ia terus memikirkan pernikahannya dengan Larissa yang baru saja berlangsung 1 malam. Sandy tidak tahu langkah apa yang akan ia ambil ke depannya. Mungkin ia akan tetap menunggu sampai Larissa meminta cerai padanya. Bukan hanya itu, ia juga memikirkan bagaimana cara dirinya memberitahu kedua orang tuanya di kampung halaman. Pasti kedua orang tuanya sangat syok jika mendengar kabar ini. Sandy, antar aku pulang yuk. Tadi pagi aku ke kampus cuma naik ojek. Rengek Helia seraya mendekat ke arah Sandy. Sorry, Hel, aku lagi nggak bawa motor. Tolak Sandy dengan mata menatap ke arah wajah cantik wanita yang memakai alma mater sama dengannya. Kenapa? Mogok lagi? Bibir Helia mendadak mengerucut. Ya. Kamu udah tahu kan motor aku sering mogok? Ya, tapi aku tetap sayang sama kamu. Helia memeluk lengan Sandy dan menyandarkan kepala pada lengan berotot pria itu. Bibir Sandy mengembangkan senyum tipis. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan gadis yang hampir 1 tahun ini menjadi kekasihnya? Bukan hanya itu, Helia juga adalah salah satu gadis yang termasuk ke dalam kategori mahasiswi tercantik di kampus itu. Bahkan, banyak mahasiswa lain yang menaruh perasaan padanya. Helia, pulang bareng aku yuk. Teriak seorang pemuda dari dalam mobil. Seketika Helia melepaskan tangannya dari Sandy. Aku pulang duluan ya. Karena motor kamu mogok, jadi aku pulang bareng Andre saja.
Gadis itu segera berjalan dengan cepat dan masuk ke dalam sebuah mobil Hyundai Jazz. "Sika, kenapa gue baper lagi? Padahal udah bener gue putus sama dia." Sandy mengacak rambutnya sendiri. "Mending sekarang gue balik ke kosan." Tapi gue kan udah punya istri. Kira-kira Larissa masih ingat gue sebagai suaminya gak ya?" Gumam pemuda itu sendiri yang tiba-tiba kepikiran Larissa, wanita yang baru semalam menjadi istrinya. Sandy tidak tahu apa yang dilakukan wanita itu. Ia juga tidak tahu saat ini istrinya ada di mana. Larissa pulang sendiri ke rumahnya. Ia tidak tahu apakah Sandy sudah pulang atau belum. Wanita itu turun dari mobilnya dan langsung disambut oleh seorang pelayan yang membawakan tasnya. Larissa melihat ke arah sebuah motor yang masih terparkir di tempatnya sejak semalam. "Bi, Sandy sudah pulang belum?" tanya Larissa kepada seorang pelayan yang mengikutinya. Pelayan itu terdiam dengan wajah bingung. Mungkin wanita parubaya itu tidak mengetahui siapa Sandy, walaupun tadi pagi Larissa sudah mengenalkannya. "Maksud saya, suami saya. Apa dia sudah pulang?" Larissa meralat ucapannya. "Belum, Nyonya," balas wanita parubaya itu dengan wajah menunduk. "Baiklah." Larissa melanjutkan langkah dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu membersihkan diri dan dilanjutkan dengan berdandan. Meski sedang berada di rumah, Larissa selalu tampil cantik dan menarik. "Kemana ya dia? Apa dia lupa kalau sudah punya istri? Jangan-jangan dia pulang ke kosannya?" Gumam Larissa sambil memakai lipstik. Jika memang benar Sandy pulang ke kosannya, ia tidak akan bisa menyusul pria itu. Karena Larissa sendiri tidak tahu di mana letak kosan Sandy, terlebih lagi ia tidak mempunyai nomor ponsel suaminya. "Sika, untuk apa aku memikirkan dia? Aku dan dia menikah karena terpaksa dan aku juga tidak mencintainya." Larissa mengecilkan nada bicara pada akhir kalimatnya. Entah kenapa ia merasa ragu ketika mengatakan itu. Larissa jadi merasa bingung sendiri. Ia tahu mereka menikah karena terpaksa. Namun rasanya ia tak ingin gagal dalam menjalin rumah tangga untuk yang kedua kalinya. Larissa membuang nafas kasar. Ia benar-benar tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Wanita itu keluar dari kamar. Ia berjalan dengan anggun menuruni anak tangga. Namun, seketika matanya disambut dengan pemandangan yang tak pernah ada dalam bayangannya. Ia melihat Sandy sedang dikerumuni oleh Zafar dan Ziva. Kedua anak itu menarik tangan Sandy agar mengikuti mereka ke arah ruang televisi. "Daddy, ayo ikut kita nonton kartun," rengek Zafar dan Ziva. Sandy terlihat bingung, padahal ia baru tiba di rumah itu. "Zafar, Ziva!" panggil Larissa yang membuat kedua anaknya seketika menoleh. Bukan hanya kedua anak itu saja, tetapi Sandy juga ikut menoleh ke arah istrinya. "Yes, Mommy!" balas Zafar dan Ziva serentak. "Kalian jangan tarik-tarik dia kayak gitu." Maksud Mommy, jangan tarik-tarik Daddy kayak gitu." Larissa menarik nafas perlahan. "Baik, Mommy. Daddy pasti capek ya?" tanya Ziva seraya menatap ke atas Sandy yang terlihat bingung harus berkata atau berbuat apa. "Daddy habis dari kantor ya? Ziva, kita jangan ganggu Daddy dulu.
Dedi pasti capek abis kerja. Selamat istirahat, Dedi. Tutur Xaver seraya menatap ke arah Sandy. Kena mental gue, seandainya lu tahu Cil kalau Dedi lu ini baru pulang ngampus, Sandy menggerutu di dalam benaknya. Dava, Ziva, nontonnya jangan sampai malam ya. Ingat, jam 9 kalian harus sudah tidur. Tutur Larissa yang langsung diangguki oleh kedua anaknya. Setelah itu, kedua anak tersebut kembali ke ruang televisi meninggalkan Sandy yang seketika membuang nafas kasar. Kamu baru pulang? Tanya Larissa seraya menatap ke arah Sandy. Ya, tadi habis dari kosan dulu. Kita bicara di kamar saja. Larissa membalikkan badan, lalu berjalan terlebih dahulu menuju kamarnya. Ia seolah tak ingin ada orang lain yang mendengar obrolan mereka. Terlebih lagi Sandy mengatakan kalau ia habis dari kosan. Pria itu mengikuti istrinya masuk ke dalam kamar. Sandy meletakkan tas ransel yang dibawanya di pojok kamar. Tasnya gede banget. Celetuk Larissa seraya melihat ke arah tas ransel Sandy. Isinya baju semua. Aku bingung kalau nginap di kosan berarti aku ninggalin istriku. Tapi kalau tinggal di sini juga aku malu. Takutnya dibilang mau kondo. Tutur Sandy yang membuat Larissa seketika menatap ke arahnya. Siapa yang bilang kayak begitu? Sergah wanita itu yang membuat bulu kuduk Sandy seketika berdiri saat melihat sorot mata tajam dari istrinya. Aku sendiri. Jawab Sandy. Sebaiknya kamu mandi dulu. Setelah itu, baru kita bicara lagi. Bicara hati-hati ya. Sandy terkekeh sendiri. Larissa hanya berdecak pelan. Ia memperhatikan Sandy yang masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa lihatin? Mau ikut mandi lagi? Tanya pria itu sebelum menutup pintu kamar mandi. Pedes sekali. Larissa memutar bola mata dengan wajah masam. Ekspresi yang entah kenapa malah disukai oleh Sandy. Setelah kurang lebih 5 menit di dalam kamar mandi, akhirnya Sandy keluar dengan pakaian lengkap. Pria itu memakai kaos pendek berwarna hitam yang dipadukan dengan celana sebatas lutut. Ia melihat ke arah Larissa yang sedang duduk di atas kasur sambil bermain ponsel. Sandy berdehem sambil naik ke atas kasur. Pria itu duduk di samping istrinya. Saya mau bicara serius sama kamu. Ucap Larissa seraya meletakkan ponselnya di atas nakas. Jantung Sandy mendadak berdebar kencang. Yang ada di pikirannya saat ini, pasti Larissa akan meminta cerai. Aku juga serius. Sandy memasang wajah serius. Jadi begini. Ia lanjutkan. Sandy memotong ucapan wanita itu. Belum apa-apa. Geram Larissa. Iya, baru pemanasan. Sandy tersenyum menggoda. Saya serius. Larissa berusaha menahan kekesalan. Iya, 2 rius malah. Balas Sandy lagi yang membuat istrinya semakin merasa kesal. Kamu bisa serius gak sih? Larissa menjewer telinga Sandy karena sudah tak dapat menahan kekesalan. Oh, galak banget. Sandy memegang kupingnya sendiri yang terasa memanas akibat jeweran yang diberikan Larissa.
dengarkan dulu. Aku mau membahas pernikahan kita. Aku tahu kita sama-sama tidak saling mengenal. Aku tidak tahu kamu dan kamu juga tidak tahu bagaimana aku. Jujur, aku masih syok dan merasa tidak percaya kalau sekarang aku sudah menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal. Larissa menjeda ucapannya, wanita itu menarik nafas perlahan. Sama, pertama kali aku juga syok, tapi seterusnya siksak syok. Benar-benar gak bisa serius kamu ya? Biug. Larissa memukul tubuh Sandy dengan bantal empuk. Dikit-dikit nyubit, dikit-dikit mukul. Bisa gak kali-kali ngelus saja? Celetuk Sandy yang membuat Larissa lagi-lagi harus menambah kesabarannya. Gak bisa! Sekarang kamu dengarkan aku. Aku gak tahu harus bagaimana, tapi yang jelas semua pelayan dan pekerja di rumah ini sudah tahu dan yang paling penting, kedua anakku sudah tahu bahkan mereka sudah menganggap kamu sebagai dedinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu pergi dan anak-anak pasti melontarkan 1000 pertanyaan untukku tentang dirimu. Larissa terlihat bingung. Terus, ceritanya gimana? Sandy memperhatikan wajah Larissa dari jarak dekat. Aku tidak tahu, tapi yang jelas untuk saat ini kita jalani saja. Aku tidak mau anak-anak kecewa dan merasa kehilangan dedinya untuk yang kedua kali. Wajah Larissa mendadak berubah sendu. Maksudnya, kita nggak jadi cerai gitu? Tanya Sandy yang membuat Larissa menatap intens ke arahnya. Kamu ada rencana seperti itu? Wajah Larissa berubah sendu. Gimana ya, aku merasa gak cocok. Aku ini gak punya apa-apa. Aku hanya seorang mahasiswa yang mengandalkan beasiswa. Aku juga berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Sulit diterima oleh seorang nyonya kaya raya sepertimu. Tutur Sandy dengan wajah melas. Itu bukanlah masalah besar. Larissa terdengar santai ketika mengatakan hal itu. Serius? Terus kamu mau kita jadi suami istri aja gitu? Sandy menatap dalam-dalam wajah cantik Larissa. Refleks wanita itu mengangguk. Berarti kamu beneran nganggap aku sebagai suamimu? Tanya Sandy lagi. Ya tentu saja. Jawab Larissa tanpa ragu. Berarti kamu juga mau melayani aku sebagai suamimu? Tanya Sandy untuk yang ketiga kalinya. Bibir pria itu mengembangkan senyum tipis.